Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tema bertukar pikir kita adalah tentang konsep Laul Mahfuz. Aku tertarik membahas ini karena beberapa waktu lalu aku mendengarkan ceramah dari Mas Abrang dan isinya menurutku sangat bagus, sangat pas untuk kita jadikan bahan untuk bertukar pikir. Kebanyakan kita selama ini terkurung dalam pikiran bahwa kita tidak punya pilihan gitu. Kita hanya bisa menjalani segala sesuatunya karena semua sudah Allah takdirkan di dalam Lauhul Mahfuz. Dari hidup sampai meninggal sudah tercatat semuanya kisah hidup kita di sana gitu kan. Jadi seolah-olah kita ini nggak punya pilihan gitu. Mas Abrang membuat sebuah analogi yang menurutku sangat bagus tentang konsep ini. Beliau mengibaratkan Lauhul Mahfuz itu seperti game. Misalnya game peperangan, game tembak-tembakan. Itu kan ciptaan manusia ya. Nah, di sana sudah ada program. Program ini diciptakan melalui coding-coding yang membuat kita pemain game itu bisa memiliki pilihan-pilihan. Misalnya kita mau senjatanya seperti apa, kita mau menembak musuh yang mana duluan, kita mau berpetualang ke arah mana duluan kan gitu. Jadi di dalam game kita punya pilihan-pilihan itu. Dan itu tidak menyalahi aturan program yang sudah dikoding di sana gitu kan. Nah, yang keluar program adalah seperti apa? Yang tidak bisa kita lakukan adalah misalnya senjatanya kita ambil dari luar terus kita masukin ke dalam layar HP untuk dipakai oleh karakter yang ada di dalam game. Itu kan nggak mungkin. Atau kita menembakkan senjata keluar layar terus layar HP kita pecah, itu kan nggak mungkin. Nah seperti itu juga dengan konsep Lauhul Mahfuz. Allah sudah memberikan coding-coding ya kan, yang bisa membuat kita punya banyak pilihan dalam hidup ini, tapi tetap tidak menyalahi aturan. Sejak kita lahir sampai kita meninggal, Allah memberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk kita memilih. Apakah kita mau menjadi orang yang rajin beribadah, atau kita mau menjadi penjahat, pemabuk, orang yang rajin belajar, orang yang ingin punya pengetahuan, terserah, kita diberikan kebebasan. Tapi tentu dengan konsekuensi yang telah dijanjikan sama Allah sesuai dengan yang ada di konsep Lauhul Mahfuz. Seperti main game, kalau kita memilih untuk menembaki lawan, konsekuensinya adalah kita bisa meneruskan petualangan. Kalau kita memilih untuk membunuh diri sendiri, konsekuensinya game over, kita kalah. Seperti itu juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita memilih menjadi orang jahat, konsekuensinya kita pasti dikucilkan, dibenci gitu kan, atau kita masuk penjara atau gimana. Kalau di akhirat ya kita masuk neraka, disiksa gitu. Kalau kita memilih untuk menjadi orang baik, orang pintar, rajin beribadah, kita bisa dapat rezeki yang mudah, kita dapat teman yang banyak. Ya intinya kita diberikan kemudahan dalam segala hal dalam hidup kita gitu kan. Nah kalau di akhirat ya insya Allah kita dapat surga. Nah jadi apakah masih relevan konsep bahwa kita ya untuk apa terlalu ngotot ini itu, karena kita toh sudah ditakdirkan, toh sudah dicatat semuanya di Lauhul Mahfuz? Nggak berlaku kalau kita pakai logika berpikir yang seperti ini, karena kita diberikan begitu banyak pilihan dan kita bebas untuk memilih, dan semua pilihan itu ada di dalam Lauhul Mahfuz gitu loh. Jadi bukan berarti kita kalau tidak memilih yang ini keluar dari konsep Lauhul Mahfuz. Enggak, karena semuanya masih di dalam program coding Lauhul Mahfuz gitu. Orang cuman main game aja kita bisa punya banyak pilihan, dan itu buatan manusia gitu. Apalagi kalau kita memerankan peran sebagai khalifah di muka bumi yang buatannya adalah ciptaan Sang Khalik. Gak mungkin cuma satu pilihan gitu. Karena kita diberikan kebebasan untuk memilih, di sanalah gunanya konsekuensi berlaku. Jika memang Allah telah menakdirkan dan jalan hidup kita ini cuma satu tanpa pilihan, untuk apa reward, untuk apa punishment? Karena nggak ada pentingnya, karena keluar dari konsep adil Allah jadinya gitu. Jadi semua itu ibarat paradoks yang indah gitu. Apakah manusia di bumi ini dibatasi oleh Allah? Ya, dibatasi dalam bentuk program yang sudah dikoding sama Allah, dan itu berupa catatan kita di Lauhul Mahfuz. Nah, apakah kita di dunia ini diberikan kebebasan sama Allah? Jawabannya iya. Karena di dalam program
coding Lauhul Mahfuz itu banyak pilihan yang bisa kita ambil dan semuanya tidak menyalahi catatan kita yang telah tertulis gitu loh. Nah, kalau kita memahaminya dengan konsep seperti ini, maka kita tidak akan lagi berputus asa, tidak akan lagi berdiam diri gitu. Karena kita tahu bahwa kita punya pilihan dan setiap pilihan yang kita ambil semuanya punya konsekuensi gitu. Di sanalah konsep ikhtiar berlaku jadinya kan. Jadi memang cocok menurutku. Kalau kita ingin menjadi orang yang menguasai ilmu pengetahuan, ya kita harus belajar sungguh-sungguh untuk memperolehnya gitu. Kalau kita ingin menguasai sebuah bahasa, maka kita harus belajar sungguh-sungguh, ikhtiarnya di sana. Kalau kita ingin menjadi kaya, ya berbisnis lah gitu. Jadi tidak bisa kita, oh ya, aku ingin menjadi orang kaya, tapi toh semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau Allah bilang aku bakal kaya, ya kaya. Kalau Allah bilang aku miskin, ya miskin gitu. Nggak bisa seperti itu, karena variabelnya ada keduanya di dalam Lauhul Mahfuz. Tinggal kita memilih yang mana gitu. Nah, jadi cocok sih menurutku untuk dijadikan cara berpikir untuk memahami konsep Lauhul Mahfuz. Nah, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi bahan bertukar pikir. Dan kalaupun kamu punya pandangan yang berbeda atau analogi yang berbeda, ya nggak masalah, karena toh di sini kita tujuannya berdiskusi dan bertukar pikir gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.